Assalamualaikum. Coki, Marta, Toleng, Bu. Assalamualaikum. Tuh, buat keluarga. Wah, ketemu sama kawan lama. Gimana kawan? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat mas. Alhamdulillah. Makin gemuk aja gue perasaan. Tapi kayaknya kurus lagi nih. Udah lama. Beban pikiran kali. Iya. Mikirin sedikit lah, sedikit utang, sedikit urusan cewek udah. Bentar. Gua ada rokok nih. Wih. Lu gue kangen banget ini mas sama rokok begini. Masih ingat aja kagak lupa. Makasih banyak ini mas. Makasih banyak. Selalu. Udah kita didatengin kan, maksudnya main gitu kan, dibawain rokok. Enak lah, seneng bener. Ini dong baru, maksudnya teman lama itu yang namanya teman kita baru bisa tahu, bisa lihat mana yang benar-benar teman. Ada teman lama emang akrabnya dulu, ada teman baru akrab sekarang malah lupa. Teman lama ada yang akrab dulu sampai sekarang nggak ingat, ini baru ingat. Baru dikasih daya gua anjir. Kadang emang guanya juga sih bang yang nggak nyamperin ke ente. Tapi enggak, gue bertanya, gue mau nanya, gimana perasaan lu? Gue datang ngasih bingkisan, gue videoin, ngasih rokok gue videoin juga. Wah, atuh seneng banget lah. Malah mah seandainya ada kesempatan lagi, kalau pas gue lagi ada rezeki, kalau bisa pengen gue balas lagi malah kayak begitu. Cuma memang keadaannya sekarang lagi ya kehambat sama si virus ini lah. Pokoknya mah seneng banget udah datang ke sini. Makasih banyak, bawa sembako, bawa rokok, main ke sini nggak nyangka kan udah lama nggak pernah kesini. Tapi lu, pemikiran lu gitu, gimana sih tanggapan lu gitu? Ngasih kok di videoin gitu, ada nggak pikiran di sini? Enggak sih, nggak ada pikiran kayak gitu lah. Berarti lu positif thinking berarti. Positif aja lah, mau ngapain. Sekarang emang udah zamannya ada sosial media, udah ada zamannya HP. Wajar kalau ngerekam, bukannya maksud mau nyombong, mau sedekah tapi kesannya ria, nggak ada begitu-begituan. Nggak ada ya. Kalau emang mau sedekah kesannya ria, sekarang ngapain dia sedekah? Ngapain dia harus di hatinya ikhlas, gitu kan? Gitu buat kenang-kenangan aja lah. Tapi gue ya dalam pikiran gue loh, gitu ya, pemikiran gue gini gitu loh. Ini loh Coki gitu, orang yang dulu pernah ngelakuin hal yang sama ke gue, ke keluarga gue, kan lu juga sama waktu lu masih istilahnya rezekinya masih lancar, ya kan? Makanya gue tadi kesini, gue ngomong ke nyokap gue kan alhamdulillah tuh kemarin waktu lebaran dapat banyak tuh Cok. Alhamdulillah. Gue bilang, mak, gula berapa sih sekilo sekian gitu ya. Terus mau ngapain emang, dia bilang gitu, ini mau ke Marta, mau apa main sih, kan mau gue tahunya Marta kan, bukan Iya. Marta main. Terus ya sini dibeli sama gue gitu, buat soalnya buat bawa kata gue. Terus lagi isinya ada 4 macam tuh. Ya udah lu bayarin ini aja nih gula, sisanya biar emak yang ngasih. Alhamdulillah. Makasih juga buat emak berarti di rumah. Iya, gue bikin video, gue videoin bukan karena gue pengen sombong gue bisa ngasih lu, bukan, tapi gue pengen ngasih tahu nih si Coki dulu pernah kayak gini ke gue, mungkin ke orang-orang lain, ke teman-temannya yang lain yang sekarang nggak tahu, lupa apa emang belum inget, ya kan, siapa tahu setelah nonton video ini dia Benar. oh iya Coki lagi kayak gini keadaannya, gue mau bukan gimana Iya ya. benar-benar nggak apa-apa. Lu mau ngingetin kawan-kawan gua aja. Ya benar. Sesama manusia mah, apalagi temen, harus saling bantu. Kayaknya sih
Oh dibilang teman mah ya teman cuma sekedar teman, bukan teman sih, kita mah udah kayak saudara aja lah dari dulu. Berhubung karena makin dewasa, makin banyak kesibukan yang lain, kita jarang ketemu gitu. Iya. Tapi nih teman-teman lu harus tahu ya, Cok itu dulu jadi apa ya, yang masukin modal Smile Mother itu dia, pertama kali dia waktu dia masih kerja di obat ya. Iya, pabrik obat. Dulu tuh dia gagah Cok, asli. Tapi saya mah saya bukan mau nyombong ya, semua kebaikan yang saya kasih ke orang saya lupain. Saya selalu nyari keburukan saya, udah gitu aja. Keburukan saya itu harus selalu saya benerin biar jadi baik. Kalau kebaikan gak pernah saya ingat-ingat, saya lupain beneran. Saya selalu nyari keburukan dalam diri biar itu baik, lebih baik lagi ke sayanya. Tapi emang iya, dulu nih dia pernah kerja di pabrik obat ya. Iya benar. Motornya motor gede, handphonenya handphone bagus, rokoknya ini nih. Makanya gue dia dulu pernah kerja bareng sama gue nyetim. Iya benar. Kita pernah susah bareng ngamen Bareng, semuanya serba bareng. Sampai mana ada anak muda yang waktunya niatnya bermain, kita punya pikiran buat ngebersihin itu yang namanya kandang sapi, kerja bareng-bareng, kandang kambing. Itu makanya gue kayaknya nggak bisa, gue harus lupa sama ini orang tuh nggak bisa. Ya. Emang sebenarnya mah ya kalau misalkan suatu saat ngelupain sosok itu bisa, cuma kenangannya ini yang susah. Jadi yang bikin kita nggak pernah lupa itu kenangan. Sosok kita udah lupa, kalau papasan ingatnya apa, kenangan yang bikin ingat. Oh iya benar. Setuju. Kalau nggak ada kenangan mah ya sosok lupa, kenangan lupa, ya udah aja lupa. Tapi nggak segampang itu, Cok. Iya, beda emang kalau misalkan cara berteman cuma yang kenal cuma seminggu 2 minggu, usia kita udah tahun-tahun. 2000 dari tahun 2007-an ya. 2007 ya. 2007-an. 2007 sekarang 2020 anjing. 13 tahun gitu. 13 tahun, wow. Amazing. Nggak kerasa kan. Jadi emang gue juga nggak ada niatan sih buat ngelupain dia. Cuma gue yang jadi pertanyaan tuh, ini sebenarnya kesalahan gue apa emang masanya yang udah nggak ada sih? Kenapa kita bisa tas? Enggak sih, sebenarnya sih ya cuma karena waktu aja sih. Waktu lah ya. Iya, cuma karena waktu aja. Jadi kita berdua juga emang nggak ada yang saling menghindar, nggak ada yang saling menyalahkan, karena waktu makin dewasa ya ke situ tadi mungkin lebih banyak kesibukan lain. Waktu mainnya sedikit, sekalinya ada, namanya makin dewasa kan kita itu bakal dikasih pilihan nih. Ada waktunya buat keluarga, buat main, sama buat pasangan gitu. Iya. Jadi kadang buat mainnya ini yang sulit. Buat mainnya. Kita jadi ngebucin dong, ya. Senin sampai Jumat kita kerja. Sabtunya nih. Sabtu di rumah. Sabtu enggak di rumah. Sabtu Ngebucin. malam mingguan ya kan. Minggu istirahat di rumah. Malamnya kalau minggu mau main, berarti malam Senin kan main. Senin aja kita kerja. Iya benar. Gitu. Waktu ya berarti. Nah, cuma bisa main kalau ada tanggal merah. Cuma kadang tanggal merah nggak sempet, ada kesibukan lain juga gitu. Tapi gue masih mikir ini tuh kesalahan gue apa emang maksudnya kita kan pernah punya tujuan sama tuh ngebangun Smile Mother tuh. Iya. Smile Mother kan ada sangkut pautnya juga, maksudnya ada campur tangannya lu. Sebelum sekarang gue bangun sendiri kan lu dulu artikel pertama lu ya. Iya, artikel pertama kali bikin itu ya. Iya kan? Pertama kalinya mau benar-benar mau ngediriin Smile Mother. Iya kan? Terus kalau nggak salah gua mungkin kayaknya kesalahan gua deh. Gua ngambil 2 orang buat masuk ke tim. Enggak juga sih kalau misalkan ke situ mah. Jadi gimana ya? Seolah-olah kayak ada orang baru, gue mundur. Ya emang yang gue rasain begitu. Nih saat gue nggak ada, alhamdulillah nih ada orang yang baru yang bisa nemenin temen gue yang benar-benar temen lah, udah kayak saudara. Jadi kalau kedepannya gue makin sibuk, ya kan makin ada kesibukan lain. Jadi teman gue ini nggak kesepian, ada lagi temennya yang baru. Makin ya bukan dibilang teman baru ya.
kayak gimana ya gue mah mikirnya gitu sih, positif, nggak pernah gue iri-irian atau gimana. Soalnya apa, itu juga kejadian di gue sendiri, gue jarang main karena apa, adanya orang baru juga gitu kan. Malah gue juga ngerasa salah, nih ada orang baru, gue ngerasa nyaman, tapi tetap pemikiran gue kok nggak ada yang gimana ya, nyaman itu cuma nyaman sekedar nongkrong bercanda gitu, begitu doang. Beda sama nyamannya zamannya dulu kita lah, gimana dulu temen itu udah nggak asa-asa lah. Kita mah asli sih Cok, waktu lu cabut gitu dari, ya bukan cabut sih, jauh lah dari gua. Mungkin gua yang ngejauh, entah lu yang juga ngejauh, emang keadaannya udah. Iya benar. Tapi asli patah sih Cok, gua jujur aja sama lu, patah anjing. Iya. Patah gila, kayak fuck me, Gue juga sebenarnya ngerasa patah juga sebenarnya. patah anjing. Saat gua lewat itu kan jalanan itu tuh sering dilewatin, jalan rumah lu kan. Begitu gua lewat selalu rame. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah lah ada yang lain, tapi gua ngerasa ya kalau kata Upin mah nih saudara gua udah nggak main sama gua gitu. Ada rasa Jadi, kesel iya, pasti ya. ada rasa kesitunya pasti patah. Gue kadang ya malam gitu ya, ketika gue butuh lawan bicara, Iya. iya bu, makasih bu, iya bu, makasih bu. Iya. Tidak harus. Waktu gue butuh lawan ngobrol, orang yang bisa ngomongin gue, nasihatin gue pasti ingatnya lu, karena emang gue nggak bisa nemuin itu di kawan-kawan gue yang kemarin itu, kawan-kawan yang gue yang barulah gitu. Iya. Gue nggak bisa nemuin itu Cok, nggak bisa. Karena iya itu pun yang gue rasain emang nggak ada. Jadi gue nongkrongnya sekedar happy, temenannya sekedar happy. Terus ketika gue ngelakuin kesalahan, nggak ada yang, woi lu jangan kayak gini mas, nggak ada Cok, nggak ada lawan gue tuh nggak ada. Menurut gue temen tuh bukan cuma ada buat senang doang. Waktu kita lagi susah, maksudnya bukan susah dalam hal materi gitu ya, susah dalam pikiran kita tuh kadang kan stres nih. Iya, Nah kadang tuh harus ada buat lawan ngobrol lah ya. stres emang bisa kita hilangin karena senang-senang, cuma sehabis senang-senang kita keinget lagi, Nggak plong semua. nggak plong semua. Kalau ketika gua stres ada lu, kita ngobrol berdua, bukan hilang, tapi solusinya yang datang. Ngerti nggak lu? Benar. Solusi bukan ngilangin stres, tapi Nah, solusi itu yang gua nggak bisa satu dapetin. udah kita plong, solusi dapat. Solusinya dapat, iya. Gue yang nggak bisa dapetin kawan-kawan, kecuali si Kempot ya. Kempot paling, tapi gue sama Kempot juga nggak ini juga sih, nggak terlalu. Sekarang udah jauh juga, soalnya dia udah celeduk sono. Iya benar. Tapi ini gue baru sekarang nih yang ngomong langsung dulu ya. Ternyata cemburu itu nggak cuma di hal soal pacaran. Lah, iya bener. Gue sebenarnya cemburu, gue punya temen yang kayak saudara main sama orang lain, sedangkan itu sama-sama cowok juga. Iya. Jadi cemburu itu nggak cuma buat orang pacaran, orang sahabatan yang udah bener-bener dekat itu pasti ngerasain cemburu. Iya bener. Suatu saat yang nonton video ini juga bakal ngerasain dah. Kalau lu udah punya temen yang bener-bener dekat, temen lu akan sama orang lain, lu pasti cemburu. Asli, anjing dia kok jadi kayak gitu, ya kan? Itu gue rasain, gue cemburu. Gue jujur ngomong. Sama itu ya. Gue juga kayak sama kayak gitu Cok, kayak ngegibah gitu dalam. Iya benar. Cok udah gak asik lah, dia udah main sama yang lain, ya udahlah itu gue. Iya. Padahal mah sebenarnya kalau kita nurunin ego kita sama, kita Nah. tetap bakalan ya kayak sekarang gini lah. Iya benar. Cuma kan baru ya udah sekarang keungkap kan. Jadi emang ego kita itu selalu negatif kadang kalau emang udah begitu. Masalahnya apa? Ini kalah sama rasa cemburu, sama nafsu. Duniawi perputaran. Nah, itu. Perputaran persahabatannya kayak gitu. Ya udah. Tapi Cok, gimana keadaan sekarang? Sibuk apa? Sekarang sih lagi nggak sibuk apa-apa karena ya
dari kerjaan juga udah PHK gitu kan. Ya kebanyakan free di rumah lah, tapi sekarang juga sambil nyari-nyari kerja lagi, nyari kesibukan lagi. Soalnya kalau gini-gini terus mah ya umur makin tua gitu kan. Kan yang namanya makin tua, kalau kita nggak ada bekal, nggak ada modal, emang nggak pengen nikah gitu. Mau main ke rumah temen, emang sebenarnya nggak bawa rokok juga nggak masalah, nggak bawa uang juga nggak masalah main ke rumah temen. Cuma kan rasa, kita punya rasa, ada rasa malu lah kita main, masa cuma bawa badan doang sama sendal gitu. Di situ kadang. Lo kan lagi istilahnya bisa dibilang bukan susah sih, lagi dalam masa sulit. Iya, bisa dibilang masa sulit sih, emang benar sulit banget. Ada yang dukung lu ada? Buat yang ngedukung enggak, ya kalau misalkan buat yang ngedukung sih enggak ada. Alhamdulillah yang ngedukungnya ini sekarang gue punya temen lagi baru, cuma umurnya itu beda banget, beda jauh banget. Sekarang gue mainnya kan tempat ngaji gitu kan, orangnya umurnya tua, umur 30 ke atas. Ya itulah yang ngertiin sekarang dia itu gimana sih namanya, dia ngerasa dia itu tua, lebih berpengalaman. Jadi yang muda itu selalu diajarin. Ada yang support, ada, tapi teman-teman yang sepantaran atau yang apa, yang kemarinnya seneng-seneng sama lu, iya, sekarang ada nggak? yang kemarin seneng-seneng pas gua lagi Jaya-jayanya, tingginya lagi jaya-jayanya kan, alhamdulillah Nggak ada. nggak ada. Mungkin bukan lupa, mungkin sekarang kan memang posisinya begini, mereka lagi kesulitan juga semuanya. Oh iya sih benar. Ya kita harus positif thinking. Iya, positif thinking aja. Dalam hati mah anjing lu itu. Enggak. Iya, jengkel sih ada, cuma nggak mau ngelihat keburukan orang lain Iya. lah, kita lihat baiknya aja nih. Jangan-jangan nih, lu lagi disusahin kayak gini, jangan-jangan rencana Tuhan itu lebih bagus loh. Jadi lu jadi ingat sama Tuhan, makin dekat. Mungkin loh. Itu yang dirasain sekarang sih emang begitu. Mungkin mudah-mudahan lah, amin begitu. waktu kemarin, lu waktu lagi jaya-jayanya mungkin lu agak jauh sama Tuhan. Bukan jauh lagi, sholat aja males. Ah, Satu waktu aja, satu hari Susah. enggak. Susah. Sulit banget benar. sibuk ngejar dunia. Sibuk duniawi, sibuk dunia ya, dunia tongkrongan anak muda sekarang gimana lah. Gue juga nggak ngaku gue diri gue sekarang baik, enggak. Gue orang nggak bener, gue orang nggak baik, tapi gue mau coba untuk benar, coba untuk jadi orang baik. Manusia mah nggak ada yang orang benar, orang baik, nggak ada manusia. Manusia itu yang ada orang nggak bener tapi mau bener. Iya. Banyak kiai yang begitu udah kesannya bener, kiai atau ustaz gitu kan. Ya begitulah pokoknya, malah ada lah. Sekarang kiai besar kalau misalkan diundang, cuma disediain kopi 1 gelas, nggak mungkin dia datang. Oh gitu. Kalau misalkan dia diundang tapi ada Ah. salam tempel, itu dia pasti datang. Tapi lu susah banget nyari gaul. Susah banget sih, baru kerasa sekarang susah banget. Ngelamar lu kemana-mana, Ngelamar udah banyak lah kemana-mana. email. Dari itu ngelamar lewat internet, lewat email, lamar langsung datang ke PT-nya, udah semua udah dicoba, cuma sampai sekarang belum ada panggilan. Mungkin nanti ada lah, adanya pasti bareng-bareng. Rame gitu ya. Iya, ada yang manggil satu, pasti ini perusahaan lain juga manggil. Jadi kita juga malah jadi bimbang sendiri ya. Kalau gue bukannya bimbang, malah gue pilih. Ini berarti perusahaan butuh gue semua nih. Kan gue stop dong Iya, benar. gue pilih aja maunya yang mana nanti. Mudah-mudahan begitu. Banyak. Amin. Tambah lagi kan sekarang emang lagi ya COVID lah, lagi pandemi COVID kan. Iya, benar. Banyak yang pada diliburin, apa yang di PHK. Tapi enggak, gua mau nanya. Ini kan lu istilahnya lagi susah nih. Ya kan? Pernah nggak lu ngerasa paling jatuh banget? Lu ngerasa hidup lu jatuh banget tuh, pernah nggak? Awal-awal sih gue ngerasa kayak gitu banget, ngerasa jatuh, bener-bener jatuh. Saya rasa gue itu malah setara sama orang yang bener-bener miskin gitu yang ngerasain awalnya. Sekarang ini apa
sebelumnya lu pernah ngerasain yang lebih dari ini? Jadi kan gue ngerasain begini itu udah 5 bulan. Di bulan pertama, bulan kedua itu udah makin krisis. Di bulan kedua nih itu gue udah ngerasa bener-bener wah jatuh, udah bener-bener jatuh dah pokoknya. Berarti selama lu hidup waktu ini nih yang lu Ini doang yang paling bener-bener down. iya bener-bener down lah. Nggak ada yang support karena gue nggak mau cerita apa keluhan gue, segala semua itu gue nggak mau cerita. Gue pendam sendiri, gue cari caranya sendiri gimana biar gue ini lagi gitu. Jadi bukan yang nggak ada yang mau support, karena gue nggak mau cerita apa yang gue rasain. Orang mau support apanya? Orang taunya kan alhamdulillah gue kelihatannya baik-baik aja ya kan. Itulah orang ngeliatnya baik-baik aja kan sama aja doa buat gue berarti orangnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa ya kan gitu. Pokoknya mah ya semenjak 2 bulan itu benar-benar terpuruk. Udah 6 bulan ya, 2 bulan itu terpuruk. Ini selama 4 bulan ini, di bulan ketiga itu kenal sama orang yang ngerti masalah agama, ikutlah ngaji, ikut kumpul, akhirnya paham. Kita cerita semua keluh kesah apa yang kita rasain sekarang itu, ceritain semua. Alhamdulillah sini yang malah ngerti. Jadi gue diajarin untuk tentang namanya itu meragap diri aja lah. Kenapa kita bisa begini? Ya di situ kan begitu dia ngomong kayak gitu, introspeksi diri aja lah, kenapa bisa begini. Ya udah berarti di situ gue makin harus kayak gimana makin mendalami. Gue ngerti. Jadi yang gue rasain sekarang ini ya karena apa yang gue perbuat di yang masa lalu gitu. Karena sebenarnya yang namanya karma itu nggak ada. Ini adil namanya. Ini keadilan dari Allah gitu. Bukan karma nggak ada. Semua waktu penjahat aja di bawahnya pengadilan diadili, nggak ada penjahat dikarmai, dia diadili ya. Nah inilah pengadilan dari Tuhan itu buat gue begini. Apa yang udah gue lakuin di masa lalu mungkin ya situlah yang gue bilang gue bukan orang baik. Ya disitulah harta tahta wanita. Ini dari harta yang bikin kita sombong. Pas gue lagi tingginya nih, lagi jaya-jayanya, tahta. Semua teman gue jajanin. Yang namanya mabok, gue juga sama, bukan orang benar, mabok segala apa gitu. Itu yang gue cari tahta. Karena gue punya segalanya, teman pada datang. Itu tahta. Ketiga wanita. Ini yang wanita yang ngancurin semua. Nih, pokoknya mah harta tahta wanita itu, ya pokoknya itulah yang gue sadarin. Itu benar berarti harta yang ngancurin laki-laki itu harta iya, tahta wanita. Yang ngancurin laki-laki itu benar, harta tahta wanita. Di situ bukan harta tahta Vanessa, bukan. Nggak bayar itu mah. Sejaya-jayanya gue nggak bayar lah kalau buat Vanessa mah, nggak bayar. Wanita ya, racun tuh orang ya, racun. Tapi kan tergantung kita kali, coba kalau kita kontrol sama orang kali ya. Ya karena kan begini, pas lagi susah kita itu semangat, ingat sama yang kuasa, semangat. Semua udah dapet, kita udah tinggi, udah kaya, maksudnya ya dibilang banyak uang lah, udah banyak uang. Inilah godaannya. Ini lu harta udah punya semuanya, harta lu buat apa? Tapi Cok, gue pengen nanya nih, ini kan tadi yang tadi itu kan masalah lu paling bawah. Sekarang kebalikannya, di masa apa lu ngerasa lu paling puncak-puncaknya gitu, paling jaya-jayanya di masa apa? Paling puncak, paling jaya-jayanya itu gue di masa, ya itulah setelah gue kerja di pabrik obat itu. Itu gue ngerasa paling jaya sampai kemarin, sebelum gue kerja di perusahaan yang terakhir gue kerja nih, perusahaan terakhir gue kerja itu, di situ gue udah awal mulai jatuh sebenarnya. Cuma mau gue nggak dirasa dengan gue jatuhnya gue itu, gue masih mikir, alah bisa minjem ke sono ke sini, gitu kan. Gue pinjam ke sono ke sini, jadi gue di situ ngerasa walaupun gue jatuh, tapi gue uang ada terus, walaupun itu boleh ngutang sono sini kan. Akhirnya di Desember tanggal 19 itu gue kena lah PHK. Di situ gue utang di mana-mana, ya kan. Adek masih sekolah,
utang di bank negara juga gue ada Oh. gitu. Jadi sampai sekarang motor udah kejual, separuh uangnya buat bayar adik gue, separuhnya lagi buat bayar utang. Gue nggak mikir buat sehari-hari ya kan, yang penting adik gue ada, utang ada buat bayar utang. Nah itu bayar utang pun hitungannya dari 100% itu baru kebayar 10%. Sampai sekarang utang gue makin menumpuk gitu. Makanya jadi jangan pernah lah yang namanya nyoba-nyoba pinjaman online atau pinjaman KPR lah, minjem KPA di bank gitu, jangan. Kenapa? Nggak nguntungin, manis di awal gitu. Jadi pas kita dapat pencairan itu dana, itu tadinya niat kita buat apa, itu dana hilang niatan itu semua hilang. Jadi uang dipakai buat yang nggak jelas lagi. Kalau emang benar-benar punya tujuan nih buat modal usaha, ya dengan cara minjem uang, sebenarnya itu semua salah. Satu, di agama juga riba. Ya. Kedua, begitu pencairan, niat lu pasti dibikin lupa gitu. Apa? Adik gua sama kakak gua udah dapat kerjaan. Alhamdulillah. Ada udah gawe? Iya, lulus tahun ini. Udah gawe? Iya. Tapi cok, Ya. namanya cowok nih. Hmm. Tapi bener. Lu ngerasa tadi paling jaya-jayanya di pabrik obat? Iya benar. Itu obat itu. Dia Awal jaya, pertama naik jaya benar. naik ya. Dia jaya aja masih inget gua, masih solid ya nggak? Iya. Hah? Ya sekarang pas lagi susahnya bareng masa ya jayanya gua harus sama yang lain sih. Iya bener. Ya teman gua dulu lah yang nyobain, pas gua lagi jaya nih teman gua susah dulu yang nyobain. Yang harus kena. Tapi emang waktu dia di pabrik obat itu dia motornya bagus, motor gede, terus rokoknya wah kelas lah gitu, terus handphonenya bagus gitu. Tapi dia masih ingat gua. Biasanya banyak tuh masih dia. nongkrong lah itu. Masih nongkrong, masih mau ngasih modal buat Smile Mother ya. Akhirnya sekarang Smile Mother punya gua. Punya gua nih yang sekarang nolongin gua, Cok. Lu tau gak, Cok? Rokok ini sama yang tadi bingkisan yang gua kasih buat keluarga lu, itu tuh bukan duit pribadi gua, duit Smile Mother, Cok. Duit Smile Mother. Bukan karena gua nggak bisa ngatur, masa uang usaha kok buat beli ini, bukan. Ya pertama gua belum gajian, belum THR-an juga, Iya, si anjing goblok. Yang kedua emang Smile Mother tuh gua fungsiin bukan buat bisnis, bukan buat gua nanti tajir, tapi buat ngebantu gua ketika gua nggak susah. Karena emang Smile Mother tuh dari dulu nolongin hidup gua loh. Dari nyokap gua yang sama lah yang sekarang keluarga lu rasain, maksudnya susah gitu. Itu ada uang Smile Mother di situ yang gua ini mah buat beli ini. Terus dari gua yang belum kerja, kalau mau nyari kerja kan otomatis harus ngumpulin berkas-berkas ya kan, Iya. fotokopi ini itu, bikin ini itu, Perlu modal juga kan. itu dari uang Smile Mother, Cok. Gila gak? Bahkan sampai gue merit itu ada campur tangannya uang Smile Mother. Terakhir gue pakai duit Smile Mother, terakhir sih ini, sebelum ini itu gue buat apa coba? Duit Smile Mother buat beli stroller bayi dulu. Oh. Iya. Jadi ceritanya gue, Benar. iya gue apa bikin gue, anak gue kan lahir waktu itu usianya 3 bulanan kayaknya. Ada yang posting stroller. Ya udah kata gue, aduh tapi waktu itu gue belum gajian juga tuh, sama kayak yang sekarang ini. Iya bisa kebaca lah kenapa bisa namanya Smile Mother. Oh iya udah gitu. Ya terus ternyata filosofi kedepannya itu begini. Iya bener. Senyum ibu itu benar-benar nolongin. Bener. Itulah. Jadi Iya bener. jelas senyum ibu itu nolongin. Jadi Senyumnya ibu itu melambangkan kebahagiaan, melambangkan ya penolong buat rasa kita juga nih. Ibu gua senang. Ya kan? Tapi kadang gue pernah baca quote kayak gini,
selama aku melihat senyum ibu, selama itu juga aku akan baik-baik saja. Nah, Nah, bener gak? Ngerasa gak lu? gue pernah juga bener. Iya bener. Ya itulah smile mother, makanya Berarti gak sembarangan tuh ya namanya. nggak sembarangan ya dari awal bikinnya berarti ya. Iya bener. Nggak cuma sekedar ucapan terus dibikin, enggak ya. Emang awalnya sih nggak nyangka ke situ, ternyata Tapi bener Cok, gue gak bohong. Smile Mother itu banyak nolong hidup gue Cok. Beneran. ya itulah. Smile Mother itu Cok. Anjing gue merinding goblok ngomongin ini. Ternyata makin kesini pembuktiannya ada ya dari nama smile mother ini ya. Gila. Gak nyangka. Nggak cuma sekedar kata-kata deh, enggak. Sebenarnya kalau ngomongin Smile Mother, kenapa dia nggak berkembang? Bukan nggak berkembang. Sekarang label tuh udah ada, cuma sekarang produksi emang lagi mandek gua akuin, karena ya itu tadi. Tapi kalau ngomongin duitnya Smile Mother, cukup lumayan sih Cok. Sebenarnya kalau nggak gua pakai kesini ke sono, lu bayangin merit Cok. Emang lu pikir merit 1-2 juta? Gua emang merit jangan cerita lah ya. Pribadi ini mah. Pribadi jangan terlalu barbar ngebuka juga pribadi mah. Goblok. Nah, sekarang gua mau nanya lagi. Tadi kan masa paling sulit lu udah, masa paling jaya-jayanya lu udah. Masa paling lu nakal bener pas kapan? Entah SD, SMP, SMK atau bahkan sekarang. Paling nakal bener. Namanya cowok kan, dia kan. Nakal paling nakalnya juga cowok kan. Tapi bukan yang nakal begini ya. Kalau ini kayaknya apa ya? Aduh, ini apa begini? Oh, tapi semua cowok kayaknya gini deh. Enggak sih? Ya sih. semuanya sih. Kayak ya. Kalau gua rasa semuanya. Ini gini apa? Main pilok kan, main pilok. Hah? Main pilok bukan begini. Iya enggak? Semua cowok. Semua cowok. Kayaknya sih kalau yang matanya 4 nggak mungkin. Apa tuh mata 4 anjing? Cowok yang pakai Cowok. kacamata. Chicken gitu ya. Iya benar, kayaknya nggak mungkin kalau yang matanya 4 mah. Kalau cowok yang matanya 2, Kayaknya sih ya. Allah alam morodi lah. Cuma dia sama yang kuasa yang tahu. Tapi kalau kayak gitu, nakal nggak? Oh kebutuhan. Nakal atau kebutuhan. Gimana sih? Kalau misalkan ngomongin masalah agama kayak gitu juga emang dilarang sih. Oh nggak boleh ya? Iya, nakal. Cuma itu nanti hukumannya di akhirat bukan di dunia. Nakal begitu mah. Enggak ya, serius gue nanya. Selama lu hidup paling nakal. Nakal. Zaman SMK itu, zaman STM. Nakal. Gue nakal banget itu. Nakalnya? Terasa banget nakalnya. Satu, di STM itu kita baru benar-benar tahu yang namanya dibilang nyari jati diri sih, bukan bilang nyari jati diri, masa-masa emosi memuncak gitu mah zaman STM. Jadi zaman STM itu kita kenal yang namanya berantem di sekolahan, tawuran, kenal yang namanya pergaulan yang disebut pergaulan bebas kayak cinta-cintaan ya kan, alkohol itu ya, narkoba sama ya goblok. itu masa pernah doang. Itu nakal. Ya itu nakal. Sampai bahkan gimana ya, sama cewek itu nggak cuma sekedar pacaran, pegangan tangan atau gimana gitu. Lebih dari itu gue udah pernah gitu ya, maksudnya kan ya sama yang mana ya anjing? positif thinking aja maksudnya kan. Tadi kan gue sebutin tidak cuma pegangan tangan sama begini, berarti yang lain. Sama yang mana anjing? Yang positif tapi ya jangan yang negatif. Sama yang mana? Sama Tahu yang nggak? gila. Tahu. Itu Kenal nggak? otomatis gue tahu semua lah kan gue yang lakuin. Enggak, gue kenal nggak sama itu si itunya. Udah pasti kenal. Setiap cewek yang deket sama gue kan Pasti gue hampir semua kenal. pasti hampir semua kenal. Iya benar. Semua tahu lah ceweknya itu siapa pasti tahu. Senakal itu lu pernah anjing? Pernah. What the fuck? Gila. Pokoknya mah ya alhamdulillahnya masih bisa kontrol lah. Alhamdulillah. Enggak sampai kayak gimana kejadiannya gitu kan, enggak. Masih dilindungi. Dilindungi lah pokoknya mah. Iya dong. Dilindungi sama karet lah.
Ya begitulah. Jangan ditiru pokoknya, Iya. jangan ditiru. Itu yang bikin seri di wajah hilang, rezeki seret, itu yang begitu. Itu gue rasain sendiri kan, emang awal pertama lulus sekolah gue nggak langsung kerja. Kerja gue itu kan banyak, gue dapatnya yang pahit dulu, sampai gue kerja di pabrik kapuk. Oh iya, pernah dulu ya. Iya. Itu gue pernah pabrik kapuk. Sebelum sesudahnya itu enggak? Iya, yang per hari cuma dibayar 25.000. Sebelum itu sesudah sih. Sesudah Sesudahnya. sesudah nyetim itu mah per hari cuma 25.000. Gua kerja dari pagi sampai sore. Itu benar lama juga, itu lumayan sih, berapa bulan. Ujung-ujungnya Tuhan berkata lain kan, Allah berkata lain, lu itu nggak berjodoh gitu kan. Ya udah, Ya Allah, sedih banget gua. nggak apa-apa sih. Berarti lo udah 3 dong ya? Udah serius-serius Iya. nggak jadi. Ya, Itu yang benar-benar kerasanya cuma 3 itulah. Inisial T, M sama A. April. Yang ini sekarang kayaknya sulit nih kayaknya. yang paling sulit kayaknya ini Sulit ya. sama April ini lah, yang paling sulit. Emang gitu sih cinta tuh kalau. Aduh sedih gua dengernya. Ah, Gua tutup aja ya Cuk ya. Udah lah ngobrolnya. Gua pengen nangis gua dengernya. ya ayo takut ada yang bertanya lagi Enggak, apa lagi udah gitu kan. cukup dah. Kalau misalkan gua mah yang udah terjadi mah udah lah. nggak terlalu dipikirin sih, nggak terlalu dibikin beban. Cuma yang namanya hati kan tetap nggak bisa bohong. Sekali lagi gue namanya terakhir. Pernah nggak lo kayak merenung sendirian, depresi? Kemarin Karena gua apa? alamin. Karena apa? Iya, Cinta, materi, kehidupan apa? Karena apa? tiga-tiganya yang gue renungin. Oh anjing. Soalnya kan itu kenapa datangnya berbarengan semua. Iya sih emangnya. Itu yang Patah anjing. 2 bulan benar-benar 2 bulan gue begitu aja. Maksudnya 2 bulan itu gue lama belum gue dibilang hijrah nih ya sekarang kan ya. 2 bulan itu uang sisa yang ada di gue itu habis sama begituan, karena gue cuma mau ngilangin stres gue. Sama begituan apaan? Ya kayak minuman, itu gue sampai ke ngobat lagi, sampai itu semuanya gue cobain lagi buat ngilangin stres gue itu selama 2 bulan. Tapi itu cuma sesaat, saat gue lagi ngumpul sama teman begitu kan. Lupa. Tapi ketika begitu gue sendirian, udah di kamar nih sendirian, merenung, Tuhan kenapa Sendirian. aku seperti ini? tanpa gue sadar bengong-bengong netes anjir kan. Cowok juga Iyalah. punya rasa lah. Apalagi kita mikirin ke depan. Datangnya berbarengan banget. Kehidupan bener-bener pas lagi jatuhnya. Kedua, nggak punya pekerjaan, semua barang yang ada udah nggak ada, udah dijualin. Ketiga, ini yang terakhir, cewek lagi ninggalin. Berbarengan men. Benar-benar itu lu merenung. Ya ini baru ya, pokoknya inilah yang Jatuh ya. jatuh, benar-benar jatuh itu sekarang yang gue rasain. Ya begitulah, mungkin karena kelakuan dulunya gimana sih. Makanya kalau lu yang belum pada dapat keadilan dari Allah, tinggal siap-siap aja lah. Jadi sebelum dapat keadilan, kalau bisa rubah, Memperbaiki ya. memperbaiki, dibenahin lagi lah gimana. Lu baca diri lu sendiri aja, ragap diri kalau kata orang Sunda kan. Lu Ngaca ragap, gitu. Iya, lu ngaca diri, lu introspeksi, lu ragap diri, ngaji diri, itu semua ada semua. Jadi sebelum lu dapat pengadilan dari Yang Maha Kuasa, mending diperbaiki lagi. Gitu. Jangan lu nunggu diadili dulu. Lu udah diadili, kalau lu sanggup. Kalau lu nggak sanggup mah, aduh, Kayaknya paling ya kalau lu nggak beli tambang kan, tali sepatu banyak tuh di rumah, bisa pakai tali sepatu. amit juga. Semoga lu kuat ya Cuk ya. Ya. Gua tahu lu kuat pribadi. Kuat, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong ini gua tutup dulu. Ya udah. Kayaknya udah cukup. Semoga orang yang nonton video ini dapat Ya, hal positif dari video ini, pelajaran pelajaran ini dari banget lah. cerita lu ya. Thank you banyak. Sorry udah mengganggu, makasih udah mau dirawatin. Nggak apa-apa, ini mah nggak cuma ya begini-beginian mah, nggak cuma apa sih namanya, bukan ngerepotin namanya kayak gini mah. Namanya ada saudara datang, kalau bisa mah nih, kalau di rumah gue banyak makanan apapun gue keluarin semua. Cok Gitu. Gue nggak bisa nahan-nahan lah kalau sama saudara mah. Di saat gue lagi susahnya aja, pikiran gue begitu, gue lagi susah,
walaupun gue lagi susah nih, Pengennya apa baik yang gue aja. punya pengennya gue kasih gitu. Jadi pengennya baik aja, karena begitulah jadi orang baik itu sebenarnya nguntungin juga. Cuma kebaikan lu jangan dibarengin sama dosa, jangan. Nggak bakal lama lu kayak begitu mah diambil lagi semua sama yang kuasa. Tapi sekali diambil ya nggak cuma harta doang. Saat lu punya pasangan lu diambil. Lu punya kerjaan, harta, punya kedudukan apa pasti diambil lagi sama yang kuasa. Harta. Jadi itulah harta tahta wanita itu yang hancurin lu semua nantinya. Jangan sampai nunggu pengadilan, mendingan lu berubah dari sekarang. Oke, pesan-pesan buat yang nonton. Pesan buat yang nonton, intinya mah hidup jalanin sewajarnya. Yang nggak baik jangan lu deketin. Hidup seperti ikan tinggal di laut tapi dia nggak ikut asin, begitu aja. Sama kayak pergaulan lu, misalnya lu bergaul sama orang yang kayak gimana pun, mau itu dia narapidana atau gimana, lu nggak ngikutin dia, insya Allah hidup lu baik. Anjing lu, gila lu bisa ngomong kayak gitu ke sini anjing. Iya. Oke, thank you. Wassalam.